boleh untuk spekulatif buy angkanya di 90 ya. Ini sebagai area untuk pertahanannya atau supportnya di sini sebenarnya, dan ini Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum bergabung ke grup Telegram, dimohon gabung untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai saham secara real time dan dapat berdiskusi secara langsung mengenai saham. Baik, yang pertama kita akan memulai secara analisis teknikal dari IHSG terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, untuk IHSG hari ini ditutup menguat sebesar 0,6% teman-teman, dan angka closingannya ada di 6643. Ini sebagai angka closingannya, dan surprisingly hari ini IHSG itu menembus di garis tengah Bollinger Band tengahnya ini sebagai MA20 nya atau garis MA20, dan dia hari ini berhasil menembusnya, dan ini cukup bagus juga untuk IHSG. Dan saya tarik garis trendline di sini karena dia sudah membentuk lower di sini, kemudian di atas ada lower kembali, dan di hari sebelumnya ini, di hari kemarin ini juga ada lower juga teman-teman. Maka kita akan tarik garis trendline ke sini, dan dia membentuk trendline ini dan ngikut kepada garis trendline ini, maka dia sangat bagus juga ya untuk IHSG. Semoga di hari berikutnya bisa menembus di area high tertinggi di sini, yaitu di high tertingginya ada di 6533. Ini sebagai area resisten berikutnya. Nah, jika besok memang bisa untuk naik ya, maka IHSG ini sangat cantik juga atau sangat cakep juga, dan dia bisa menguji resisten kembali di area 6720 ini untuk beberapa pekan kemudian ya teman-teman. Dan semoga adanya fenomena window dressing ini IHSG di bulan Desember ini ditutup menguat juga. Baik, ini adalah analisis untuk IHSG sendiri. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis dari sahamnya. Yang pertama kita akan menganalisis dari saham MTEK ya teman-teman. Untuk MTEK hari ini rebound teman-teman dari area 2100-nya, dan di sini dia membentuk hijau ya, candle hijau, dan dia sebenarnya sudah naik beberapa hari teman-teman. Namun untuk hari berikutnya teman-teman patut waspada juga. Namun ini masih ada kesempatan juga teman-teman untuk watchlist dari saham MTEK ini, yang mana untuk MTEK untuk supportnya itu ada di area 2100 ya, ini di area sini. Nah, benar ini adalah area resisten sebelumnya, maka dia menjadi area support berikutnya, yang mana area support ini di angka 2100 ini sebagai area support. Jika memang teman-teman hari ini belum mendapatkan saham MTEK, boleh menunggu buy-nya di dekat-dekat dengan area yaitu 2100-an ya teman-teman. Dan MTEK ini sebenarnya masih cukup menarik juga karena memang dari saham buka sendiri mengalami kenaikan juga ya, karena memang saham buka itu ada hubungannya juga dengan saham MTEK. Nah, jadi teman-teman boleh watchlist juga untuk MTEK. Nah, memang kalau besok dengan candle masih hijau dan volumenya cukup bagus juga, teman-teman boleh masuk di area dekat-dekat dengan area support yang ada di 2100. Dan untuk resisten berikutnya untuk MTEK ini akan berpotensi menguji area resisten di 2240. Ini sebagai area resisten untuk saham MTEK sendiri. Jadi teman-teman boleh watchlist untuk saham MTEK. Dan ini untuk MTEK ini metodenya adalah swing trading ya teman-teman, boleh catat untuk resistennya dan supportnya. Nah, ini adalah analisis untuk saham MTEK. Berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham TBIG ya. TBIG hari ini naik juga, yaitu sebesar 3,2%, dan hari ini TBIG ini surprisingly ya teman-teman, di sini telah menguji area resistennya yang ada di area 3170 sampai 3180. Dan di sini dulu saya membuat video juga tentang TBIG, ini sudah menjadi area resisten,
dan hari ini berhasil dicapai juga untuk TBIG. Nah, bagaimana untuk selanjutnya untuk TBIG? Bagi teman-teman yang memang hari ini tidak mendapat TBIG, teman-teman boleh wait and see juga ya untuk perdagangan hari besok. Jika memang besok masih bertahan di area 3170 sampai 3180 dan dengan volume yang tinggi, maka dia bisa breakout, maka teman-teman boleh untuk aksi spekulasi buy ya teman-teman, itu di area terdekat dengan supportnya ada di 3180. Ini sebagai saham TBIG. Ingat ya teman-teman, jika besok masih bertahan di area 3170 sampai 3180, ini boleh spekulasi buy juga ya teman-teman. Nah, strateginya jika memang ini berhasil menguat di area sini, maka dia bisa berpotensi melanjutkan kenaikan di area 3220 ya. Ini sebagai area resisten berikutnya untuk saham TBIG sendiri. Nah, teman-teman boleh catat juga untuk resistennya. Untuk resistennya potensialnya ada di 3220. Ini untuk saham TBIG. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham BABP. Ya, BABP hari ini naik juga sebesar 19,6%. Ini sangat menarik juga ya untuk BABP. Nah, teman-teman hari ini tetap jaga untuk BABP karena memang sudah beberapa hari ini mengalami kenaikan sebenarnya ya untuk saham-saham bank digital. Nah, ini salah satunya BABP. Nah, ini untuk BABP sebenarnya masih cukup menarik juga, namun teman-teman patut waspadai juga jika memang hari berikutnya ini ada potensial untuk profit taking ya. Jadi wait and see dulu untuk saham BABP sendiri. Nah, jika memang dia masih bertahan di angka 226 di sini ya, ini sebagai supportnya, ini masih menarik juga ya untuk BABP sendiri. Jadi teman-teman boleh watchlist untuk saham BABP besok, dan breakout-nya untuk BABP sendiri ada di angka di sini ya 248. Ini sebagai area resistennya sampai 252. Ini sebagai area resisten. Ini dekat dengan area resisten sebenarnya teman-teman untuk BABP. Tapi teman-teman boleh watchlist jika memang volume besok masih cukup baik juga atau tinggi juga dengan candle yang hijau, teman-teman boleh spekulatif buy untuk saham BABP. Dan untuk resisten berikutnya ada di mana? Untuk resisten berikutnya BABP ada di angka 272. Ini sebagai area resisten berikutnya untuk saham BABP. Nah, teman-teman, BABP ini adalah untuk trading buy saja, bukan untuk swing tradingnya ya teman-teman. Jadi dipahami dan dicermati juga untuk saham BABP, dan waspadai jika ada memang profit taking, maka teman-teman boleh langsung profit taking juga ya untuk saham BABP. Nah, ini analisis untuk saham BABP. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Kabak. Ya, saham Kabak ini juga mempunyai volatilitas yang cukup tinggi juga ya teman-teman, dan hari ini naik sebenarnya yaitu di angka 6,3%, dan hari ini mengalami technical rebound untuk saham Kabak sendiri, dan angka closingannya ada di angka 85. Nah, teman-teman perhatikan di sini untuk Kabak sendiri berpotensi besok bisa menguji area resistennya, yaitu ada di angka 90, dan ini jika teman-teman memang besok ingin trading buy untuk Kabak, ini boleh untuk spekulatif buy angkanya di 90 ya. Ini sebagai area untuk pertahanannya atau supportnya di sini sebenarnya, dan ini menjadi resistennya atau ini area breakoutnya teman-teman. Jadi strateginya untuk Kabak sendiri buy on breakout di area 90, ini sebagai area breakoutannya. Jika memang besok masih dengan volume yang cukup tinggi dan candle yang menarik, maka teman-teman boleh spekulatif buy untuk saham Kabak sendiri. Nah, dia bisa berpotensi naik ke area mana, yaitu ada di area 115 ya. Ini ambil dari sini ya teman-teman. Ini sebagai area support atau area resisten yang terlebih dahulu ya. Ini harus ditembus, ada di 115. Ini sebagai area
resistennya, dan dia jika keluar dari area sini juga bisa berpotensi naik sampai ke 127 jika memang untuk sentimen dari Kabak sendiri masih cukup oke juga ya teman-teman. Dan ini Kabak sendiri hanya untuk trading buy saja. Nah, jadi teman-teman boleh catat untuk Kabak untuk support dan resistennya. Nah, berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham CPRO. Ya, CPRO hari ini ditutup angka closingannya minus sebesar 0,9% ya teman-teman, dan angka closingannya ada di 109. Sesuai dengan video sebelumnya, yaitu untuk CPRO ini masih sama support dan resistennya, namun hari ini dia tertahan di sini di area resisten atau di area supportnya teman-teman. Dan sebenarnya paginya mengalami penurunan untuk CPRO, kemudian ditarik kembali sampai membentuk high-nya di atas. Namun untuk sesi berikutnya atau sesi keduanya juga ditutup menurun juga. Jadi potensial untuk CPRO ini masih sama, yaitu ada di area 128 sampai 134 untuk areanya resistennya untuk CPRO. Dan di sini dekat-dekat dengan area support untuk CPRO. Jadi strateginya spekulatif buy untuk saham CPRO, dan ini saham ini hanya untuk trading buy saja. Jadi teman-teman mohon catat untuk support dan resisten dari saham CPRO. Dan juga satu lagi teman-teman, untuk CPRO di sini memiliki volume yang cukup rendah juga ya di sini untuk hari ini penjualannya. Jadi perhatikan atau watchlist untuk saham CPRO untuk hari berikutnya. Dan ini adalah analisis untuk saham CPRO.